Halo guys, kita lagi di stasiun LRT. Ini ada rekan-rekan kami. Asik. Dan saya akan menjelaskan tentang apa itu LRT. LRT adalah lintas raya terpadu Jakarta. Adalah sistem lintas terpadu yang beroperasi di DKI Jakarta. Saat ini saya ada di stasiun Bekasi Barat dan LRT memiliki jalur sepanjang 5,8 km yang melayani 6 stasiun. Tujuan membangun LRT adalah mengurangi kemacetan lalu lintas, menunjang mobilitas warga, menarik sebagian besar pengendara pribadi untuk beralih ke LRT. Di sini saya akan menjelaskan biaya pembangunan LRT dan lama pembangunannya. Untuk biayanya sendiri, LRT menggunakan biaya sekitar 5,29 triliun. Dan untuk lama pembangunannya, LRT memakan waktu sekitar 3 tahun lamanya, dimulai dari Juni 2016 dan berakhir penuh pada 1 Desember 2019. Baik, di sini saya akan menjelaskan alasan mengapa LRT bisa dikatakan sebagai infrastruktur berkelanjutan. Terbagi ada 3 poin, yaitu desain fleksibel untuk perluasan dan pembaruan dan LRT didesain ramah lingkungan. Poin kedua, LRT menggunakan teknologi canggih untuk mengoptimalkan efisiensi energi dan penggunaan sumber daya. Dan poin yang ketiga yaitu pengurangan emisi karbon dan peningkatan kualitas udara. Dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, kualitas udara di perkotaan dapat meningkat. Oke teman-teman tahu nggak sih siapa aja stakeholder yang terlibat dalam proyek LRT ini? Pembangunan LRT Jabodetabek melibatkan 4 perusahaan BUMN, yakni PT Adikarya, PT Line Industri, PT Inka, dan PT Kereta Api Indonesia. Pada tanggal 28 Agustus 2023 diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Bagaimana sih proyek LRT ini ke depannya? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui PT Jakarta Propertindo segera melanjutkan pembangunan LRT Jakarta, khususnya fase 1B dari Velodrome ke Manggarai. Sejumlah tantangan teknis menghadang pembangunan trase 1B yang direncanakan berlangsung selama 36 bulan dan ditargetkan beroperasi pada 2026 itu. Kontribusi SDGs dalam LRT. Yang pertama, yaitu kehidupan sehat dan sejahtera. LRT dapat membantu mengurangi polusi udara dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi berbahan bakar fosil yang berdampak positif pada kesehatan masyarakat. SDGs yang kedua yaitu adalah nomor 7, energi bersih dan terjangkau. LRT yang menggunakan energi bersih, misalnya listrik dari energi terbarukan, mendukung transisi menuju sistem transportasi berkelanjutan. SDGs yang terakhir yaitu adalah nomor 11, yaitu kota dan pemukiman yang berkelanjutan. LRT mendukung pengolahan kota yang berkelanjutan dengan mengurangi kemacetan, menyediakan akses transportasi yang terjangkau, dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Apa yang dapat dicontoh dari proyek ini sehingga dapat diaplikasikan pada kasus lain? Yang pertama, ada perencanaan dan integrasi sistemnya. LRT dirancang dengan menghubungkan kawasan padat penduduk ke pusat-pusat aktivitas seperti perkantoran, perbelanjaan, dan kawasan pendidikan. Yang kedua ada teknologi dan efisiensinya. Penggunaan teknologi ramah lingkungan seperti kereta listrik untuk mengurangi emisi karbon. Yang ketiga, manajemen proyeknya. Sistem pengerjaan LRT dapat mengajarkan pentingnya kerjasama antar pemerintah, kontraktor, dan masyarakat. Baik, saya akan menjelaskan juga apa yang harus diperbaiki dari proyek LRT. Proyek LRT terbagi 2 poin yang harus diperbaiki. Yang pertama, frekuensi dan ketepatan jadwal. Masalahnya yaitu kereta yang tidak tepat waktu atau frekuensi perjalanan yang terlalu jarang sering menjadi keluhan. Dan solusinya yaitu penambahan armada untuk meningkatkan frekuensi dan penerapan sistem manajemen waktu yang lebih baik untuk memastikan ketetapan jadwal. Dan poin yang kedua yaitu pemeliharaan infrastruktur. Masalahnya yaitu kerusakan teknis seperti pintu otomatis yang macet, eskalator rusak, atau jalur yang tidak terawat. Solusinya yaitu melakukan pemeliharaan rutin dan perbaikan teknis secara berkala.
3 pilar berkelanjutan yang ada di proyek LRT. Yang pertama ada pilar lingkungan. Di pilar lingkungan ada 2 indikator, yaitu penggunaan energi terbarukan. Penerapan teknologi energi terbarukan, misalnya panel surya pada stasiun penggunaan energi listrik ramah lingkungan untuk operasional LRT. Dan yang kedua ada kualitas udara, yaitu meningkatnya kualitas udara daerah sekitar proyek LRT dengan penurunan polusi dari kendaraan bermotor. Untuk pilar yang kedua yaitu adalah pilar sosial. Ada 2 indikator, yaitu adalah aksesibilitas. Peningkatan akses masyarakat terhadap transportasi umum, terutama di daerah yang sebelumnya kurang terlayani transportasi umum. Terus indikator yang kedua yaitu adalah jumlah penumpang. Dikarenakan banyak yang menggunakan LRT sebagai pilihan utama transportasi, mencerminkan yang keberhasilan dalam memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat. Untuk yang selanjutnya yaitu pilar ekonomi. Yang pertama untuk indikatornya penciptaan lapangan kerja. Jumlah pekerjaan yang tercipta selama tahap konstruksi dan operasional LRT baik dalam pembangunan fisik maupun operasional dan pemeliharaan. Selanjutnya yaitu indikatornya efisiensi biaya transportasi. Penurunan biaya transportasi bagi masyarakat, misalnya tarif yang terjangkau dibandingkan dengan kendaraan pribadi atau angkutan umum lain.